Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryadi dari kelas 64207. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal pertemuan ke-14, yaitu bagaimana mewujudkan integrasi nasional, upaya-upaya dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kejayaan bangsa. Terus bagaimana mewujudkan kesadaran pajak, dan menurut Anda bagaimana peran pajak dalam pembangunan bangsa. Di sini bagaimana cara mewujudkan integrasi nasional atau upaya-upaya dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kejayaan bangsa. Nah, mewujudkan integrasi nasional memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah beberapa upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, dalam pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat termasuk wilayah-wilayah terpencil. Yang kedua, dalam menyelaraskan kurikulum nasional dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan nilai-nilai persatuan. Yang kedua, ada kesejahteraan sosial. Di sini menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan juga memastikan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur datar. Yang ketiga, dan melibatkan masyarakat, yaitu di sini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana memperkuat peran lembaga kemasyarakatan seperti kelompok adat untuk menjaga keanekaragaman budaya. Terus ada kebijakan inklusif, yang dimana merumuskan kebijakan yang mendukung keberagaman etnis, agama, budaya, dan juga bahasa. Di sini mencegah diskriminasi dan memastikan perlindungan hak-hak minoritas. Adapun dalam media dan komunikasi, di sini membangun media yang bersifat inklusif dan juga mendukung persatuan. Nah, untuk menggunakan media sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok. Di sini juga ada penguatan sistem hukum, pemberdayaan ekonomi, konsolidasi politik, dan juga diplomasi hubungan antar daerah. Nah, patriotisme dan juga identitas nasional. Di sini juga mendorong pembentukan identitas nasional yang kuat, memperkuat rasa patriotisme dan kecintaan pada bangsa melalui pendidikan dan juga kampanye nasionalisme. Di sini mewujudkan integrasi membutuhkan waktu dan komitmen dari semua pihak. Jadi di sini kolaborasi antar masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam tujuan ini. Nah, di sini bagaimana mewujudkan kesadaran pajak dan menurut kita bagaimana peran pajak dalam pembangunan bangsa. Mewujudkan kesadaran pajak adalah suatu tantangan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan juga mendukung pembangunan bangsa. Di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran pajak. Yang pertama, pendidikan pajak. Jadi di sini mengintegrasi pendidikan pajak ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak dan juga bagaimana sistem pajak bekerja. Adapun melakukan kampanye ke seluruh lapisan masyarakat dan juga sosialisasi secara rutin untuk menjelaskan manfaat pajak dan juga dampak positif untuk pembangunan bangsa. Nah, di sini pun harus ada transparansi pajak yang meningkatkan transparansi dan penggunaan dana pajak yang menjaga informasi keuangan pemerintah secara terbuka dan publik. Adapun kepatuhan pajak yang di sini menjalankan desain bagi wajib pajak yang mengerti kewajiban yang secara baik. Terus ada juga partisipasi masyarakat yang ini mendorong partisipasi untuk berproses perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga mereka dapat melihat kontribusi pajak mereka dan pembangunan. Adapun di sini teknologi yang dimana menerapkan teknologi untuk memperoleh pembayaran pajak secara online dan memberikan akses lebih mudah ke informasi perpajakan. Terus di sini peran pajak untuk pembangunan bangsa sangat besar dan beragam. Yang pertama ada pendanaan pembangunan, pengurangan ketidaksetaraan, stabilitas ekonomi, pemberdayaan pemerintah, dan juga mengatur perilaku ekonomi. Nah, jadi untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pemungut pajak yang adil dan juga memanfaatkannya secara efisien untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.